Hirul bisa request videonya. Udah masuk itu. Ya, sambil saya bacakan sedikit tadi itu, nama beliau adalah ya Akhi Irul ya, panggilan akrabnya Irul. Khairul Bahri Basyaruddin, asalnya adalah Tuban, alumni Madrasah Aliyah 2012. Kemudian masuk di Al-Islahnya dari tahun 2009 ya. 2006 ya. Betul ya? Dari SMP-nya 2006 ya? Ya, Hairul sudah masuk. Ahlan wa sahlan. Hairul. Kaifahalukum? Alhamdulillah. Luar biasa. Ini banyak supporter dari IKPI Jakarta juga datang kayaknya. Ya. Teman-teman Hairul sudah mengerahkan massa dari teman-teman IKPI Jakarta. mengerahkan massa. Ya, baik. Jadi beliau tadi itu lulusan Aliyah 2012 ya di sini, kemudian melanjutkan di UIN Jakarta. S1-nya di UIN Jakarta, kuliah di Rosat Islamiyah. Dan kebetulan beliau ya termasuk yang terpilih bisa melanjutkan kuliah di Rosat Ulianya S2 di negeri Aljazair ya. Dari tahun berapa, Ahi? Yang Aljazair itu? Aljazair tahun 2000, no? Agak kurang jelas suaranya ya. Berapa? 2017 ya? Ya. Ya, sampai sekarang masih berada di Aljazair. Ya, masih di sana. Masih. Belum bisa pulang kampung ya. Ya, di kampusnya di Prince Abdul Qadir ya. Itu kampus beliau. Iya, Emir Abdul Qadir ya. Emir bin Abdul Qadir. Ya. Kemudian beliau juga sempat menjadi sampai sekarang malah ya, ketua PPI Aljazair. Oh, udah di misioner. Oh, sudah di misioner. Ya. Dari tahun 2019 akhir. Oh, 2019 akhir ya. Tapi sampai sekarang menjabat sebagai PPI Dunia bidang sosial ya. Komisi Sosial Budaya. Iya. Ya. Yaitu termasuk kiprah beliau sampai sekarang. Komisi Sosial dan Budaya. Itu dari tahun berapa? Dari tahun itu setelah lepas PPI Aljazair masuk PPI Dunia. Masuk di PPI Dunia 2019 sampai sekarang ini udah mau diganti insya Allah nanti setelah simposium di Tiongkok harusnya, tapi karena corona mungkin simposium akan dilaksanakan di online. Ya nggak apa-apa, semuanya mau serba online sekarang ini ya. Ya, bismillah. Ini this is 4.0. Oh, dunia baru ya. Iya. Ya baik, Akhirul. Bismillah. Ya, tadi kurang lebih seperti itu ya percakapan kita untuk mengenalkan antum tadi. Ya, kita setelah ini kita ngobrol santai lah. Nanti di akhir mungkin kita bisa cantumkan yang mau bertanya jawab, silakan ditulis. Hanya saja untuk forum kali ini ya kita tidak menjawab yang di luar forum ini ya, misalnya yang tentang pondok dan ya. Baik, Akhirul. Ya. Antum ini sinyalnya ya agak antum tadi buffering sedikit. Iya. Buffering sedikit akhirnya. Gimana, sudah lancar ya? Iya, lancar. Tadi belum pertanyaan ya? Ya, belum. Ya, sharing saja mungkin dari antum kan.
sekarang sudah di ini Aljazair ya. Iya. Ya, jadi pengalaman antum itu gimana? Mungkin bisa antum ceritakan sedikit. Jadi Aljazair itu seperti apa ininya? Secara garis besar saja ya. Jadi termasuk pendidikannya bagaimana, apa? Fokus pemerintah pada pendidikan tuh bagaimana? Apakah mereka punya alokasi yang cukup gitu sampai untuk mendatangkan mahasiswa luar negeri dan lain sebagainya? Ya termasuk mungkin kondisi perpolitikan sedikit lah ya. Karena biasanya kan di negeri Timur Tengah itu agak timpang ya. Jadi agak kacau, jadi itu juga mengacaukan ya, niatan teman-teman yang mau kuliah ke Timur Tengah gitu. Ya, mungkin silakan sambil sharing-sharing kita gimana keadaan di Aljazair ya. Terima kasih ya Azam atas waktunya. Akhirnya kita bisa bertatap muka, berjumpa pikiran dan jiwa, meskipun tidak berjumpa raga. Nah, itu kata orang-orang begitu. Pertama yang saya ingin ceritakan biar banyak orang yang pengen kuliah ke Aljazair, tapi ngapain gitu, kuliah jauh-jauh ke Aljazair. Nah, pertama saya ceritakan gimana bisa kuliah ke Aljazair. Setelah saya lulus S1 di UIN Jakarta, itu ada yang namanya Ustadz Arifin Jaidiningrat itu nawarin saya kuliah ke Aljazair. Akhirnya saya dipertemukan dengan orang namanya Ustadz Munir. Beliau kerja di KBRI Aljazair. KBRI yang ada di Aljazair. Nah, di situ saya diceritakan gimana perkuliahan di Aljazair. Nah, setelah itu melakukan proses pendaftaran di Kedutaan Besar Aljazair yang ada di Jakarta. Tapi Aljazair itu belum ada hubungan MOU pendidikan dengan sampai sekarang ya. Dengan Indonesia, iya. Khususnya orang-orang yang punya ijazah dari Kementerian Agama, Madrasah Aliyah, pondok pesantren. Nah, yang udah ada disamakan itu ternyata malah ijazah SMA negeri. Itu pun prosesnya waktu itu saya berangkat ke Aljazair dahulu. Nah, mumpung ini live, saya terima kasih dulu yang udah bantu saya. Salah satunya bisa kuliah ke Aljazair itu berkahnya ikut IKPI Jakarta saya dulu. Insya Allah. Mungkin tanpa disadari waktu ada makrab IKPI Jakarta itu ada alumni namanya Pak Taslimun. Saya ceritakan sekalian. Adiknya terima Pak kasih Gondo, banyak. Ya, adiknya Ustadz Gondowaluyo. Nah, dari Pak Taslimun itu bantu saya diperkenalkan dengan banyak orang di Jakarta yang akhirnya memberikan saya bantuan untuk bisa berangkat ke Aljazair itu. Istilahnya beasiswa lah. Dari perorangan-perorangan yang memang senang dengan orang yang ingin menuntut ilmu gitu. Nah, ketika saya sampai di Aljazair, berkasnya semua diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebelumnya atau ke dalam bahasa Perancis dan dilegalisasi melalui Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri. Nah, setelah itu kita ke Aljazair bertemu dengan. Itu berarti posisi sudah diterima? Posisi belum diterima. Oh, belum diterima ya? Iya. Tapi sudah mengajukan persyaratan sebagai mahasiswa tadi itu masuk untuk legalisir. Sudah mengirim berkas ke kedutaan Aljazair yang ada di Jakarta dan kedutaan Aljazair di Jakarta. Karena kalau di Aljazair itu mendaftar kuliah melalui kayak di Saudi, melalui Kemenristek-nya di sini, Kemenristek Dikti, Kemenristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Ya. Nah, nanti sampai Aljazair kita mendaftar lagi, dan itu juga tidak harus banyak orang yang ditemui untuk bisa kuliah di sini. Sistem itu di Aljazair.
harus ada rekomendasi gitu. Waktu itu saya dibantu oleh Ustadz Munir Al-Mukhtar itu yang kerja di KBRI Aljazair, dipertemukan dengan Ketua MUI Aljazair atau penasehat Majelis Ulamanya Aljazair lah. Mungkin kalau di Indonesia dulu Kiai Ma'ruf Amin gitu. Nah itu kuliah di Aljazair. Terus kedua, memang kalau kita kuliah ke luar negeri itu pertama yang harus dilihat tuh kondisi keamanan dan politik negara tersebut gitu. Kenapa saya mau pergi ke Aljazair? Karena dia kondusif. Di antara negara-negara Arab misalnya yang kena Arab Spring gitu, mulai dari Tunis, Libya, Mesir gitu. Aljazair yang berbatasan sama Tunis, dia aman, termasuk negara yang aman dan kondusif. Karena dia sudah spring duluan ketika negara-negara Arab belum ya, paling awal ya ketika itu ya. Iya. Aljazair udah bergejolak di tahun 90-an, dia ada perang sipil. Karena ada salah satu partai yang menang tapi digagalkan oleh militer gitu. Jadi selesainya itu tahun berapa dan sudah mulai membuka untuk mahasiswa luar negeri untuk datang ke sana itu? Sekitar tahun 99 itu Aljazair sudah lama sekali. Udah berdamai ya. Tahun 99 Aljazair udah berdamai. Nah, mulai tahun 2003, 2004, 2005, 2006 itu banyak ada pertukaran pelajar antara Kementerian Agama Aljazair sama Indonesia. Namun sekarang belum ditandatanganin lagi MOU terbarunya itu antara Kementerian Agama Aljazair sama Kementerian Agama Indonesia. Nunggu kunjungan Kemenak Indonesia ke Aljazair katanya. Gitu Akhi Azam. Ya. Kalau kuliahnya sendiri ini gratis di sini. Oh gitu ya. Itu apa memang khusus untuk mahasiswa Indonesia atau seluruh mahasiswa luar atau memang semua mahasiswa di sana? Semua orang yang kuliah di Aljazair emang gratis ya. Mulai dari madrasah ibtidaiyah sampai kuliah doktoral di sini memang gratis. Iya, memang gratis. Cuman nggak disebut beasiswa karena memang kebijakan pemerintahnya begitu. Mewajibkan demikian. Berarti perhatiannya pada pendidikan luar biasa ya? Iya, di sini alhamdulillah pemerintahnya ini aneh kalau ada sekolah bayar itu aneh di sini. Sekolah kok bayar ya. Itu untuk semua bidang, termasuk yang umum dengan agama. Untuk semua bidang, semua bidang ya. Ya, sekolah semuanya kan didirikan oleh pemerintah. Masa rakyat bayar ke negaranya gitu. Itu dan diasramakan kalau mahasiswa diasramakan. Jadi kita kalau kuliah di Aljazair mendapatkan fasilitas kuliah gratis dan tinggal di asrama. Di asrama itu makan 3 kali sehari. Oh, sudah otomatis? Ya, sudah otomatis makan 3 kali sehari. Nanti kita dapat bonus sekitar 400.000 per 3 bulan. 400.000 rupiah kalau dirupiahin 400.000 rupiah bulan. Kalau di sana mata uangnya apa ya? Melenceng dikit. Mata uangnya dinar di sini. Oh, pakai dinar. Baik. Ya, dan akhirnya saya mau tanya ini, ya. Kalau untuk istilahnya yang jadi apa ya? Ya maskot pendidikan di Aljazair itu yang menjadikan para mahasiswa luar negeri pengen ke sana itu apa yang pengen dipelajari gitu. Mungkin ada satu bidang khusus yang di sana itu bagus gitu mungkin. Kalau alumni mahasiswa Indonesia di Aljazair itu dulu mayoritas ngambil ini ya, fiqhul maliki atau usul fikih. Ilmu agama memang. Qoronatul Adyan ya. Ini saya mahasiswa Indonesia pertama di Aljazair yang ngambil kuliah jurusan perbandingan hukum. Perbandingan hukum Islam ya? Iya, perbandingan hukum konvensional dan Islam. Syariah wa qanun. Oh iya, syariah wa qanun ya. Berarti lebih ke madhabnya tadi.
Kalau untuk yang ilmu umum barangkali? Kalau yang ilmu umum di sini ada ngambil bahasa Perancis, mahasiswi Indonesia ada yang ngambil bahasa Perancis di sini. Ada yang kuliah bahasa Perancis, ada yang itu sih bahasa Perancis kebanyakan kalau umum di sini. Belum dengar ada yang karena spesifik di bahasa kedua di Aljazair. Kalau ngomong sama orang di pasar ya otomatis campuran Arab atau Perancis. Arab atau Perancis ya. Udah otomatis iya, lah. Akhirul juga udah bisa ini. Bahasa Perancis ini. Iya. Kalau cuma beli kopi bisa. Bisa. Belum ngenyangnya. Ya. Ngenyangnya. Nah, itu sekaligus ngenyangnya lah. Oh. Berarti udah pinter lah itu. Ya. Jadi memang kalau yang diminati memang jurusan agama ya. Jurusan agama. Kalaupun untuk sebaran mahasiswa Indonesia sendiri banyak juga di sana. Di sini yang tersisa mahasiswa Indonesia itu di Ma'had Ali, bukan di universitas. Paling ramai di situ ya. Paling ramai di sini di situ. Mereka belajar madhab Maliki. Oh, mereka yang kata Maliki belajar qiraah Warsh. Jadi masih ada sekitar pelajar ya. Kalau kita nyebutnya pelajar atau mahasantri. Istilahnya. Ya, istilahnya. Tapi mendapatkan gelar S1 kan dari Ma'had Ali tersebut. Ma'had Ali itu D3 kalau nggak salah setaranya ya. Oh, begitu. Bukan setara S1 karena dia hafal Quran. Iya, apa cuma dapat syahadah gitu. Kalau iya itu mahasantri belajar madhab Maliki sama qiraah Warsh. Karena di Aljazair memang otomatis yang dihafalkan qiraah Warsh. Saya misalnya kuliah itu wajib menghafal Al-Quran. Satu semester itu berarti ya 2 juz gitu. Tapi 2 juz itu ala qiraati Warsh ya. Ala qiraati Hafiz kamu hafalin sendiri aja. Tapi kalau ujian ya pakai kalau pas Warsh. setoran harus Warsh. Iya, biasa kata dosennya sudah begitu. Bisa dua qiraah ini pulang ke Indonesia. Bisa. Kan ada Qur'annya itu, tinggal dibaca. Oh gitu. Kalau qiraah Warsh ada Qur'annya, Quran qiraah Warsh. Ya tapi kalau nggak bisa bacanya juga nggak sembarangan juga belajar itu. Ada ilmunya tetap kan. Ya. Kalau di Madinah ada yang jual itu Quran tebal begini tapi ala qiraat Asyroh. Cuman ada tajwid-tajwidnya. Jelas tajwidnya ya. Dibagi 10. Iya. Emang. Cuman kalau beli jarang dikasih orang. Kamu orang Indonesia? Ya udah qiraah Hafiz gitu. Gitu ya. Ya bilang saya dari Aljazair sudah nguasain. Nguasain Warsh. Bukan nguasain, mahasiswa dikasih baru. Berarti total semua mahasiswa di sana yang dari Indonesia sendiri? Sekarang sisa nggak ada. Sekarang sisa 30. 30 ya. Itu pelajar atau maha santri. Itu pun kata mahasiswanya udah kosong di sini. Ya. Yang belajar di kampus udah kosong di sini sekarang. Apa karena kebijakan corona akhirnya dipulangkan? Enggak, belum dipulangkan mereka. Masih di dalam pesantrennya. Oh begitu. 30 ya. Jadi mungkin bisa diceritakan juga katanya Akhirul di sana termasuk ya satu-satunya mahasiswa pasca ya di sana ya. Kalau di provinsi tempat saya tinggal Konstantin itu saya satu-satunya mahasiswa Indonesia di Konstantin memang. Kalau secara ini jadi, satu negara Aljazair? Satu negara ada di provinsi lain kayak santri-santri itu tinggalnya di provinsi Jelfa. Jaraknya jauh, mereka di Jawa Timur gitu, mereka di Jakarta gitu misalnya. Saya di Jawa Timur. Dan jadi, itu belajar apa itu maksudnya? Ilmu umum atau agama juga? Mereka ilmu agama itu yang tadi saya ceritakan qiraat Warsh sama qiraat Warsh juga ya. Sama madhab Maliki. Kalau yang ada tinggal di ibu
udah belajar bahasa Perancis cuma di apa S1 Lisongs. Baik. Udah Jadi, lulus tahun lalu juga. Jadi memang kalau secara jumlah dibandingkan negara-negara tetangga mungkin agak sedikit ya. Agak sedikit. Memang kalau kuliah ke Aljazair ini dilihat dari prosesnya yang rumit, tidak recommended. Tapi mungkin bisa diceritakan kan, ya Akhirul di sana kan sudah agak lama dan lagi menjadi ketua PPI di sana, pasti ada cerita bahagianya lah di sana ya. Nggak perlu yang sedih-sedih lah, nggak usah diceritakan di sini. Kalau berkenan ya, mungkin ya kelebihannya lah di sana yang sudah dirasakan secara langsung. Bahagianya itu sendirian, itu bahagia juga itu. Jadi teman-teman saya di asrama itu, kalau foto nggak ada yang sama gitu. Iya, nggak ada orang Indonesia itu nggak ada. Jadi teman-teman akrab saya waktu di asrama itu ya teman-teman dari Palestina, dari Yordania, itu teman-teman mahasiswa Zimbabwe, Gini, Burkina Faso, itu teman-teman di asrama itu. Aljazair itu memang ini memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa di negara-negara Afrika ya, karena dia kan mengkampanyekan dirinya sebagai singa Afrika gitu. Setelah lehernya Muammar Gaddafi kan udah nggak punya singa dia Afrika. Nah katanya Aljazair sekarang singanya Afrika. Makanya dia ngasih beasiswa ke semua negara yang ada di Afrika itu. Plus Palestina. Ini mahasiswa Palestina banyak, mulai yang sekolah di akademi militer sampai yang di kampus, banyak sekali mahasiswa Palestina di sini. Banyak ya, jadi teman-temannya internasional, betul-betul memang ngomongnya bahasa Arab atau bahasa Perancis lah ya? Iya, bahasa Arab. Kalau yang sama anak-anak Zimbabwe gitu bahasa Inggris. Kalau yang Gini gitu bahasa Perancis. Itu yang ngajarin saya bahasa Perancis teman-teman dari Gini. Karena saya ikut kursus bahasa Perancis, cuma masuk sekali, habis itu nggak pernah masuk lagi saya. Lumayan gitu ya. Ya mayoritas di benua Afrika kan pakai bahasa Perancis kan ya? Iya, pakai bahasa Perancis. Ya. Insya Allah itu peluang dakwahnya luar biasa itu. Ya ada juga teman saya yang orang, ada yang mu'alaf juga. Aljazair itu ada sengaja gitu ya. Ada juga yang mahasiswa dari Afrika, dari teman saya itu Tanzania. Itu tadinya ini terus karena kuliah di Aljazair dia akhirnya jadi mu'alaf. Luar biasa lah ya, temennya di sana. Yang ya punya cerita sendiri-sendiri ya. Kalau di luar negeri memang biasanya punya cerita sendiri-sendiri orang itu. Iya, jadi saya di asrama itu ini kan orang satu gedung. Ya benar, satu gedung khusus orang asing. Lorong saya itu kita boykot untuk orang Palestina sama orang Indonesia. Ini lorongnya khusus. Satu lorong khusus orang, kata orang Palestina, ini satu lorong orang Asia ini katanya gitu. Masih bisa monopoli ya orang Asia di sana. Jadi gini, Hairul, kalau di sana kan pendidikannya gratis, ya seharusnya itu bisa menjadi ini ya, magnet buat teman-teman yang di Indonesia untuk pergi kuliah ke sana lah. Termasuk Hairul sendiri mungkin ketika ke sana, ya berarti kan istilahnya cuma biaya pesawat aja, transportasi ke sana. Ya transportasi. Setelah itu semua free, tapi kalau kita mau jajan bulanan masih membutuhkan lah, beli pulsa. Kan udah makan lah istilahnya. Setelah itu udah makan, tapi kalau sudah hidup lah istilahnya. Kalau nggak punya duit juga nggak mati gitu sebenarnya, makan tetap makan. Cuman kalau kita mau kebutuhan lain, fotokopi terus. Mahasiswa kan pengen jalan-jalan segala macam gitu masih. Itu yang 400.000 itu dari pemerintah atau dari kampusnya? 400.000 dari pemerintah. Memang semua mahasiswa rata, mau orang Aljazair mau orang asing sama. Masya Allah, itu luar biasa. Tapi kalau di sana banyak nggak 400.000 itu? Kayak biaya makan sedikit. Itu gimana sih? Sedikit. Itu cukup untuk
karena kan kalau kita makan di dalam asrama, itu kita harus beli kupon. Kayak di tempatnya Akhi Azam dulu itu beli kupon. Udah pernah kesana, terus kupon itu tapi harganya murah. Makanya kalau kita gunakan uang itu aja, uang itu yang dari beasiswa itu sebenarnya udah cukup buat biaya hidup. Tapi ya jangan harap bisa beli paket internet. Oh gitu. Iya, karena kupon itu kan kita beli cuma 100 perak. Jadi dimurahkan lah ya. Satu kupon 100 perak, iya. Cuma buat perak. Formalitas. Formalitas kalau yang, biar. Berarti kalau yang bulanannya berapa perak? Istilahnya? Oh, berapa bulanan ya? Kita sekali makan yang satu tadi kupon. Itu, yang tadi? Kupon. Yang setara 400.000 itu maksudnya? 3 bulan itu. Oh 3 bulan. Setiap 3 bulan. Iya 3 bulan. Tapi kita transportasi uang, kan? Dalam bentuk uang, iya. Nah uang itu nanti kita bisa belikan kuponnya, kupon ya lebih kalau dibeliin kupon. Istilahnya nanti kalau ngambil beasiswa ngantri di kantor pos pakai kayak wesel gitu. Ngantri ngambilnya di kantor pos. Beasiswa yang mana ini maksudnya? Itu yang 400.000 itu kan. Kita bikin rekening wesel istilahnya. Kayak di Indonesia gitu. Baik. Nanti kalau udah waktunya cair pergi ke kantor pos ngantri gitu. Bukan di bank, di kantor pos. Ya mungkin sistemnya di sana lebih suka seperti itu mungkin ya. Pos itu ya banknya. Jadi istilahnya kalau kita teman-teman Indonesia pun kalau di sana mau mandiri, jadi self sponsorship gitu, biaya sendiri mau ke sana pun akan dapat yang tadi itu juga. Otomatis beasiswa atau bagaimana? Tetap otomatis itu ya? Otomatis ya. Iya. Jadi menarik ya. Menarik lah kalau di sana itu ya. Sudah otomatis beasiswa. Sudah otomatis beasiswa ya. Meskipun tidak seperti yang dibayangkan gitu, mungkin lebih. Tapi lebih recommended sebenarnya kalau teman-teman kuliah di kan Aljazair itu kan negara Maghribil Arabi ya, Maghrib Arab Barat gitu misalnya, Libya, Tunis, Aljazair, Maroko. Kalau emang punya keinginan, kalau saya dulu kan nggak punya keinginan kuliah ke sini karena kebetulan takdir ya, ada yang menawari, menceritakan gitu, akhirnya ya udah cabut gitu. Kalau dulunya saya sebenarnya lulus Aliyah itu bareng Akhi Azam itu dianterin saya daftar ke Madinah. Dianterin Akhi Azam sama Iqbal sama Ahmad Talase. Iya, aku ingat. Ahmad Talase sama satu yang ketua IKPM itu lupa namanya siapa? Haikal. Ketua IKPM sama Haikal. Iya, Haikal itu saya daftar di Madinah cuman 2 tahun ditunggu kok nggak ada pengumuman gitu. Akhirnya udah 2 tahun saya udah nggak lihat pengumuman lagi. Akhirnya ya di UIN sajalah gitu. Tiketnya beda memang. Udah mau KKN waktu itu kan, sayang kalau pindah. Iya. Nah, akhirnya saya pengen kuliah, habis itu niatnya pengen kuliah ke Eropa. Udah lihat-lihat kuliah di mana? Leiden gitu, cita-citanya ke Leiden University, tapi kok belum sampai lagi. Gimana caranya kuliah ke Leiden ini kata saya. Infonya belum, pengumuman pendaftarannya belum ada waktu itu kan. Terus ada yang nawarin ke Aljazair. Ke Aljazair malah. Iya, ternyata ada yang memprospek untuk ke Aljazair. Ya udah kita cabut lah. Dan alhamdulillah ya ternyata. Kayaknya banyak kesyukuran juga di sana lah. Karena mungkin doa orang tua, berkahnya juga. Doa pondok. Ya, selalu mendoakan alumninya. Ya luar biasa nih ceritanya. Nah kalau ke Maghribil Arab itu tadi? Yang gampang itu kuliah ke Tunis atau ke Maroko. Maroko ya. Iya, kalau kuliah ke Maroko itu ada jalur resminya. Seperti pendaftaran setiap tahun itu kan. Maroko ke Mesir kan jadi satu, Sudan gitu. Nah itu lebih ada jalur praktiknya ke Maroko. Saya juga sempat berkunjung
Casablanca, ke Marrakesh itu kehidupan mahasiswa di sana lebih enak. Kalau di Aljazair itu kan negaranya Enak tertutup dia. maksudnya dari sisi apa ini? Maksudnya kehidupannya lebih banyak, mahasiswa Indonesia di sana ada banyak gitu kan. Kita kalau mau diskusi tentang Indonesia itu ada Polemik Indonesia temennya. ya. Ya kalau mau diskusi tentang Indonesia ada temennya. Kalau saya nggak diskusi tentang Indonesia ya saya diskusi sama otak ini, dengkul saya sendiri gitu. Atau nelpon Pusing-pusing orang sendiri. gitu kan. Ih, Kan dialek akhirnya jadi apa punya channel YouTube iya, dialektika sendiri. Nah kalau di gitu ya. Maroko itu hidup ya, mahasiswanya hidup, ada HMI Maroko, ada PMI Maroko Oh gitu ada kan, ya. ada INO, ada PCIM Muhammadiyah gitu. Jadi ada apa? Kalau Ada yang sudah seperti itu dialektika, biasanya memang sudah ratusan lah udah mahasiswanya gitu ratusan ya. ya, udah Ya. ratusan. Dan ada beberapa jalur kuliah ke Maroko itu. Pertama dari Kementerian Agama Kementerian Agama. yang dibuka setiap tahun. Resmi ya berarti Kedua sudah ada. itu, kedua dari NO. Emang NU Nah kalau di Tunis kalau ke juga gitu, di Tunis. negeri Afrika gencar ya Mm-mm. beasiswanya ini. Sama di Tunis juga itu lebih mudah, negaranya juga negara terbuka, banyak turis gitu. Kalau di Aljazair itu nggak ada turis, karena memang nggak dibuka untuk turis di negara. Nah, Cuma Tunis itu yang lebih yang terbuka. ya Tunis ya. Saya belum tahu yang Maroko. Kalau yang Tunis saya sempat tahu karena waktu itu sempat daftar ya. Kalau di Tunis itu kan dia bayar, ada bayar tetap ya. Kalau nggak Ada salah bayar, ada 69 dolar, bayar. tapi setahun gitu. Iya, itu sekarang udah mau Nah, dihapus. oh gitu ya. Hampir mirip dengan Iya, Aljazair tapi berarti. Aljazair nggak bayar sama sekali. Nah, itu luar biasa Tunis itu. itu dulu ada yang subsidi, ada yang nggak subsidi. Kalau nggak subsidi, itu udah insya Allah diterima di Tunis. Kalau nggak subsidi, kalau mau bayar full, udah insya Allah diterima untuk mahasiswa asing. Nanti daftarnya melalui Perhimpunan Pelajar Indonesia. Iya. Nanti ada booklet pendaftaran tahun ini, nanti saya kasih ya. Ah, Ada boleh nanti kita PDF-nya. share. Ada PDF-nya untuk pendaftaran di Tunis. Di Tunis juga ada di dunia kan. Menurut Oh gitu. namanya ya, karena Al Azhar juga kampus tertua. Zaitunah University itu kan kampus tertua. Kita akan upload di sini juga buat teman-teman yang mau nyari tahu tentang tadi ya, beasiswa yang ke Tunisia tadi. Kalau di Maroko sendiri gimana? Ay, itu tempatnya Ustadz Abdus Somad itu ya? Iya Ustaz. Maroko itu Kuliahnya. banyak orang yang semakin banyak yang pengen kuliah ke sana itu, kata teman-teman PPI di Maroko itu kan banyak orang taunya Ustaz Abdul Somad aja. Kalau kamu kuliah di Maroko ya, oh Ustaz Abdul Somad, nah, gitu semua orang-orang kita. UAS connection. Iya. Kalau di sana sama juga didanai oleh pemerintah Di pendidikannya yang di Iya di Maroko Maroko gratis. Iya, gratis. beasiswa juga, mayoritas yang kuliah di sana beasiswa. Kuliahnya gratis, cuman bulanannya itu nggak semuanya dapat. Ada yang Nah, itu. gratis kuliah, dia biaya hidup sendiri, cuma gratis kuliah aja. Tinggalnya di yang ngekos bareng teman-teman gitu. Termasuk biaya hidup di sana itu karena nilai tukar mata uang Maroko lumayan ya. Saya nuker $100 itu dapat 900 dirham. Itu kalau sekali makan berapa? Di Sekali Maroko ya? makan di Maroko. Ini 900 dirham itu saya hidup 2 minggu. 2 minggu ya? 900 dirham itu kayak 900.
Ya agak loading ini Oh iya, tempatnya. iya. Mohon Ya, maaf. Atau Mhm. mungkin ya biasa gangguan banyak. Iya. Ada kipas angin. Oh, Ya, gimana? Jadi kalau iya 900.000 maksudnya setara setara uang sini seta- nilainya setara uang rupiah itu 900.000 900 mungkin ribu. 900 dirham. Setara 900.000. Jadi kalau makan itu Ya ya 20 lumayan lah ya. dirham. Ya Iya, lumayan lah. 20 dirham, 30 dirham ya. Ya tapi hanya untuk makan aja itu hitungannya. Iya. Mm-mm. Tapi ada kereta cepat di sana itu Mm. dari Casablanca ke Rabat. Kala itu nggak sampai 200 dirham kalau kita naik. Masya Allah, mahal sekali. Jadi emang kalau kita mau ke sana dengan biaya pribadi itu perlu berapa itu ininya kurang lebih Ke mana? bulanannya Ke itu? Aljazair. Kurang kalau dari Indonesia itu Heeh. bayarnya lebih mahal ya. Itu saya nggak tahu ini kalau ada yang nonton orang maskapai itu kenapa bisa harganya itu lain kalau kita misalnya cabutnya dari Jakarta pergi ke Aljazair ke Maroko atau ke Tunis itu biayanya bisa satu kali jalan bisa 15 juta Hmm. kalau Mahal kita sekali. berangkatnya dari Indonesia. Nah tapi Ya. kalau berangkat dari Aljazair Indonesia Aljazair gitu itu bisa 15.000 itu PP. Serapnya 15 juta itu PP. Gimana tuh maksudnya? Malah kalau dari Aljazair gitu. Iya, kalau kita berangkatnya dari Aljazair Indonesia, Aljazair Terus Jakarta, balik Jakarta lagi. Aljazair. Iya, itu 15 juta PP. Hmm. Nah, kalau dari Indonesia, kita berangkatnya Indonesia Aljazair Indonesia. 15 juta itu sekali jalan, PP itu 30 berarti. Wah, apa jangan-jangan istinbat saya itu nih. Kayak Indonesia rame ya? Pesawatnya kayak Indonesia Bisa rame ya? jadi karena Pas apa kesananya Indonesia kan salah sepi. satu negara tujuan wisata. Nah, kesini kan jarang orang yang kesini. Hmm. Agak jarang ya? Hmm, iya, karena bukan tempat wisata kan. Indonesia orang dari Eropa kan pergi ke Bali kemana gitu, jadi termasuk banyak ini kan destinasi. Hmm. Kalau Aljazair bukan negara ini juga, OPEC minyak itu ya? Termasuk Termasuk negara ya? OPEC tapi termasuk punya pengaruh Aljazair dalam mengendalikan harga minyak Harga dunia. minyak dunia ya? Ini tetap kalah sama Saudi sama Rusia. Ini negara ya lagi kalau ngomongin itu kemarin harga minyak kan nggak ada harganya. Ya, jatuh ya. Mm-mm. Di, tapi tetap mahasiswa tetap sekolah tetap digratiskan meskipun kayak gitu kan Aljazair. Kalau yang sepengetahuan Akhirul juga tadi yang di luar Aljazair tadi, yang menarik dan istilahnya menjadi tadi itu pusat pembelajaran itu ilmu apa ya kalau di Maroko, kemudian di Tunisia kan mungkin lebih fokus lagi gitu kalau memang ilmu agama gitu ya. Lebih Di fokus bidang lagi itu apa gitu? sebenarnya Apa kan umum? kalau kita enggak kalau di bidang agama tetap kalau di umum sebaiknya kuliah di Indonesia aja gitu. Oh malah seperti itu ya. Secara umum Kalau kayak gitu ya kalau di iya, kecuali belajar bahasa Perancis juga buat apa ke sini, mending ke Perancis aja. gitu. Kalau agama karena kan madhab Maliki itu kan yang masih dipakai secara nasional itu kan cuma di negara-negara Maghribil Arabi itu Tunis, Maroko, Aljazair itu kan negara dengan madhab Maliki gitu. Maliki. Misalnya contoh Aljazair mengeluarkan fatwa Kementerian Agama Aljazair punya lembaga fatwa, dia mengeluarkan fatwa tentang menyembelih hewan korban saat pandemi. Ya dia dalilnya nggak neko-neko gitu aja. Menurut Imam Malik di kitab Al-Muwatta, dia sunnatun gitu aja. Kalau sekarang pandemi mau nyembelih rame-rame, ya makruh jadinya. Udah nggak sunnah lagi, sakoto sunnatuhu. Udah nggak sunnah karena masa pandemi. Jadi
nyembelihnya ya di rumah masing-masing, dibagiin sama keluarganya masing-masing. Iya. Itu mungkin di sini lebih ke kalau mau belajar banyak tentang madhab Maliki cocok, atau Cocok ya. maqasidus syariah. Itu Maqasid kalau syariah. Itu di Maroko ya? sama Sama. di Maroko Tunis, Tunisia bagus juga. teman maqasidus syariah itu pasti diajarkan. Khususnya yang kuliah jurusan Iya, itu di Sia ya. atau perbedaan hukum kayak saya itu diajar maqasidus syariah, karena ulama maqasid itu kan lahirnya dari Tunisia. Maghribil Arabi, dulunya Iya, di iya. siapa Imam Syatibi kan di Andalus dulu. Nah, Ya. Andalus itu kan termasuk Maghribil Arabi itu. Jadi orang-orang pemikir semua itu yang di Ya, terus pinggiran kalau di Afrika itu ya. itu juga kita main ke pertapaan Ibnu Khaldun. Gimana itu? Menurut Ada di Aljazair? Iya, menurut kepercayaan ya, kepercayaan. Orang Aljazair meyakini, ya. Orang Aljazair meyakini Ibnu Khaldun itu saat nulis Muqaddimah itu di Aljazair itu ada tempatnya nggak terurus tapi. UNESCO juga bukan? Bukan ya? Belum kayaknya, nggak tahu. Belum, saya nggak tahu itu kalau udah di sama UNESCO, karena Ibnu Khaldun itu di Tunis juga ada disebut tempat persinggahan Ibnu Khaldun, terus di Maroko juga ada tempat persinggahan Ibnu Khaldun. Oh, jadi seperti di Indonesia gitu mungkin. Iya, karena dia kan memang makam wali lewat, yang diklaim gitu. Bukan kuburannya, tapi tempat ya, ininya. Tapi ada klaim gitu. Setiap tempat itu klaim. Gitu. Di sini memang masih ada wali-wali ya. Keutamaan Indonesia sama negara-negara Maghribil Arabi itu tuh masih ada wali-wali. Ya, di Aljazair misalnya ada, di setiap provinsi itu ada wali. Ada tempat jadi istilah tarekat sufinya masih kuat, termasuk di Aljazair juga ya. Masih kuat. Di sini ada namanya tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah. Ikut juga. Terus kalau yang ikut-ikutan aja. Nggak tahu, bukan tarekat kita, bukan murid. Kalau di tarekat itu kan ada istilahnya murid. Nah, saya nggak murid saya. Bisa dapat gelar. Ya kalau diajak. Terus kalau yang ada penggemar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kan, Qadiriyah itu dari Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, di sini tuh ada cucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ada di Aljazair itu. Wah, itu sudah valid. Iya, tempo hari salah satu cucu cicit Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sakit. Dibantu sama Bu Dubes, karena Bu Dubes Aljazair itu salah satu putri dari pendiri IPPNU, tokoh NU. Iya. Kakaknya Roma Hurmuzi. Nah, itu makanya dibantu itu cicitnya Abdul Qadir Al-Jailani itu sakit berobat ke Perancis. Itu orang Aljazair kah? Atau orang Indonesia? Orang Aljazair. Orang Aljazair. Yang sakit. Yang itunya keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Ya kalau kita kan ya apalah. Jadi kalau di sana memang ini ya, kalau teman-teman di Indonesia di sana ya. Masuk ayam lah kalau di sana ya. Ayam kalau di Aljazair. Apa gitu. Nggak ada. Dengan ya mungkin karena ada TKI di sana juga jarang ya. TKI. Iya. Ada di sini TKI mayoritas kerja di sektor konstruksi ya, profesional. Di sektor konstruksi, engineer gitu-gitu. Apa terus atau enggak engineer tapi terampil gitu. Dia terampil memalu gitu kan. Terampil menyetir tower crane gitu, ada di sini. Oh, itu luar biasa. Skill ada ada Pertamina. Orang Indonesia itu seperti itu. Iya, ada Pertamina juga ada di sini. Ilmu-ilmu nekat itu semua. Ada perusahaan konstruksi Cina tapi pekerjanya orang Indonesia gitu. Ada di sini. Terus WNI yang nikah sama orang Aljazair itu ada juga.
Itu saya heran tuh, kenapa banyak wanita Indonesia yang ingin Wanitanya menikah ya. dengan lelaki Aljazair itu. Padahal lelaki Aljazair itu pengen nikah sama wanita Indonesia dan tinggal di Indonesia. Karena di sini nggak ada pekerjaan. Oh gitu malah. Makanya kalau ada yang nonton ini santriwati, jangan tergiur dengan muka bule. Gitu ya. Karena dia belum tentu oke. Ternyata pengangguran. Iya. Ya kalau ternyata sampai dia Indonesia kan jadi artis. Otomatis tuh. Jadi artis bisa komedian. bisa masuk semua ini itu. Tinggal ngambilnya apa, kalau hafalin Quran langsung jadi artis ngapalin Quran. Tinggal masuknya apa dia. Iya. Ya, bagi Akhirul. Ya tadi kita udah cukup lah sharingnya tadi ya tentang ya termasuk perkuliahan juga tadi Akhirul di sana, termasuk juga bagaimana kuliah di Maroko dan juga Tunisia tadi ya. Ya mungkin nanti boleh sharing lah ya. Ini sampai ya ini kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nanti kita keep. Tapi sampai sekarang belum ada ini pertanyaan yang masuk. Ya. Nah, jadi kalau kuliah ke Maghribil Arabi itu ya itu yang recommended itu di Tunis, di Maroko. Di Aljazair juga recommended kalau udah ada kerjasama antar kedua negara itu. Ya. Jadi emang seperti itu ya. Secara garis besar, emang kalau di secara garis besar kalau mau kuliah ke negara tersebut harus punya pertanyaan dulu, ngapain kuliah ke sana gitu. Ya meskipun tadi itu ya, insya Allah tidak bayar, jadi relatif free, tapi memang tujuan kita harus betul-betul ini ya, kuat ya ke sana ya. Iya, karena kalau cuma belajar itu sebenarnya sama ya, kuliah di Indonesia sama di negara-negara ini. Bedanya itu cuma beda bahasa mungkin. Beda bahasa karena di sini dipraktekkan sehari-hari, terus pengalamannya berbeda. Temannya beda itu. Kalau pelajarannya itu sama, saya di UIN Jakarta juga diajar Makosid Syariah. Iya. Ya pengalaman internasional lah yang penting ya di sana. Ya. Itu ada ini yang ada nanya, pertanyaan ini Airul. Ya. Gimana di sana ada jalur hafiz nggak? Ya. Iya, yang mau menghafal itu ya di ini Zawiyah itu di pesantren atau Ma'had Ali di Aljazair itu belajar itu menghafal Al-Qur'an sekaligus belajar madhab Maliki, terus yang dihafal juga qiraah hafiz juga, qiraah waris juga. Oh, kalau di situ fokusnya sebetulnya lebih pada Qur'annya atau lebih pada fikihnya atau nanti kalau udah masuk terserah gitu. Quran lebih dulu ke Qur'annya. Tafidnya ya. Pertama kali. Berarti memang dibentuk. Pertama itu kali memang, yang dia. Oh iya. Memang dibentuk seperti ulama gitu ya. Memang dibentuk lulus itu diharapkan jadi ulama gitu. Kalau yang di Tapi itu D3. Tapi itu D3. Setara D3 itu saya nggak tahu ijazahnya diakui atau setara D3. Nah, kalau untuk masa masa belajarnya sendiri yang untuk di Ma'had tadi itu, Ma'had Ali ya. 2 tahun itu mereka harus hafal Quran. Hafal Quran. Luar biasa. Ya, 2 tahun harus hafal Quran. Nah, setelah hafal Quran nanti baru mereka belajar yang lain bisa sampai 4 tahun. Oh, itu nggak ada kewajiban berapa tahun lulus gitu? Nggak ada. 4 tahun itu, 4 tahun maksimal. 4 tahun maksimal, termasuk Al-Quran? Al-Quran itu 2 tahun. 2 tahun, mereka di luar itu ya? Istilahnya belajar fikih lah dengan makosid-makosidnya. Belajar fikih ya. Ada mursyid itu. Mursyidnya itu ada yang dari, termasuk bahasa Arab. Dari Mesir juga itu, ustadz-ustadznya di pesantren itu. Sebetulnya menarik lah. Tapi itu menganut Qadiriyah karena. Oh begitu, kalau di Ma'had itu. Pendiri Ma'had Ali itu katanya ya ketua Torekot
rekor Qadiriyah se-internasional. Iya, iya. Jadi kurang lebih itulah kalau di Ma'had. Kalau yang ini kan pertanyaannya agak umum tadi itu ya. Tidak. Kalau yang di negara lain mungkin Irul tahu juga. Kalau di Maroko juga ada zawiyah di Fes. Di Fes itu banyak juga apa zawiyah. Kalau istilahnya di zawiyah. Maroko zawiyah itu pesantren-pesantren, itu pesantren salaf. Nah, di Maroko itu banyak juga kawan-kawan Indonesia yang belajar di Fes, itu ada banyak di situ mirip zawiyah. Nah, terus kalau di Casablanca, Darul di Maroko itu ada universitas yang sampingnya Masjid Hasan Thani. Sampingnya di Casablanca itu kan ada masjid gede itu, katanya terbesar di Afrika. Tapi sekarang udah digusur karena Al Jazeera bikin yang lebih besar, tapi belum diresmikan. Itu ada kampus itu juga, kalau kuliah di situ harus sampai hafal Quran. Itu ada itu di kalau ke Timur Tengah itu ya intinya itu kita masih dapat lah bahasanya paling pertama lah ya. Iya, bahasa memperlancar. Kawan-kawannya, kemudian Al-Qur'annya juga ya. Iya, masih dapat pengalaman, dapat bahasa, dapat pergaulan yang lebih luas gitu kan. Misalnya teman-teman saya itu orang Palestina itu macam-macam. Orang taunya kan Palestina merdeka dijajah Israel gitu. Padahal di dalamnya ada banyak. Teman-teman saya itu ada yang anggota Partai Komunis Palestina, ada yang gitu ya. Ada yang kuliah ke Al Jazeera itu karena bantuan Partai Hizbut Tahrir Palestina. Macam-macam ada yang memang dari Gaza itu Hamas gitu. Macam-macam background. Yang jelas tadi itu kalau jalur Hafiz biasanya di zawiyah-zawiyah tadi itu ya. Di zawiyah ya. Kalau di kampus bisa sebenarnya, misalnya tiap negara itu ada. Misalnya saya kuliah gitu kan. Tapi kalau mau ngapalin Quran ada di masjid, tinggal datang setoran ke masjid. Model setorannya nanti sambil nulis, tapi setoran juga, tapi kita harus nulis juga. Nah, terus apa yang kita hafalkan, apa yang kita hafalkan, kita setoran satu halaman ini. Nah, satu halaman itu kita tulis di papan. Ditulis. Wajib. Hapus lagi. Wajib. Itu yang jadikan hafalannya kuat itu mereka ya. Iya. Gini Irul, kalau di zawiyah-zawiyah tersebut itu berarti resmi. Jadi ada ini izinnya juga dari pemerintah. Resmi. Izin dari pemerintah. Berarti kan istilahnya mungkin kalau kawan kita kuliah di sana, nanti pulang ke Indonesia pun ada penyetaraannya ya. Jadi dia belum ada kalau S1. itu. Belum ada. Itu belum ada. Itu yang di Al Jazeera saja atau termasuk di Al Jazeera yang kalau zawiyah di Tunis Maroko saya nggak tahu ada caranya. Ya karena kan mungkin sebagian besar kawan itu ketika ingin kuliah kan juga itu yang dicari ya. Salah satunya itu kalau yang Indonesia mas santri itu ngaji aja, mereka istilahnya itu ngaji. Ya, betul. Memang betul-betul inilah ingin belajar ininya ya. Kitab gitu. Belajar agama, belajar kitab. Bener, mereka memang kalau di Al Jazeera itu manuskrip itu adanya di zawiyah itu manuskrip. Tulisan-tulisan ulama-ulama terdahulu yang kayak ulama madhab Maliki, terus ulama-ulama yang dulunya ada di Andalus, ada di Maghribil Arabi itu tersimpan di perpustakaan-perpustakaan yang ada di zawiyah. Ada di pesantren-pesantren itu ya. Kalau yang di kampusnya tapi kalau yang di kampusnya Ahirul itu jelas sudah. Memang itu. Kalau itu emang itu ada kuliah. Itu ada penyetaraan. Ada ya. Itu emang universitas ya. Dia dulunya itu Konstantin University gitu kan. Nah, di Konstantin itu banyak universitas-universitas. Ada Konstantin University 1, Konstantin University 2, Konstantin University 3.
Nah dulunya Emir Abdul Qadir itu gabung ke Konstantin University, tapi sekarang udah dia berdiri sendiri sebagai gitu. Islamic Sciences, istilahnya khusus untuk pendidikan agama kalau Islam. Yang Konstantin itu yang umum. Umum dia. Konstantin University itu umum. Tapi Paling dulunya besar jadi satu. Di Al Jazeera paling besar.